Nusantara memiliki beribu fakta sejarah yang terpendam atau dipaksa dibungkam. Sejarah nenek moyang dan leluhur kita pernah merajai dunia dalam segala bidang. Berbagai peninggalan menjadi saksi bisu tentang mahakarya dari masa lalu. Kami akan mengajak para penonton dengan berbagai pertanyaan dan jawaban yang mencengangkan. Bukan sebuah karangan belaka, tapi fakta yang akan sulit diterima oleh dunia. Inilah berbagai fakta yang akan kami sajikan. Ada sebuah lagu tentang nenek moyangku seorang pelaut. Pasti kalian semua sudah mengetahui, itu bukanlah sebuah lagu yang dikarang dari cerita dongeng. Kalian semua akan tercengang dengan fakta tentang nenek moyang kita sudah sejak ribuan tahun yang lalu menaklukkan ganasnya ombak dan mengarungi samudra, bahkan sampai ke mancanegara. Peristiwa itu sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Inilah beragam kajian ilmiahnya. Mari kita mengarungi zaman lampau. Berangkat. Pernahkah Anda mendengar tentang perahu Halmahera dengan cadik ganda? Mari kita telusuri. Maluku terkenal dengan kualitas rempah-rempah dan produsen dengan berbagai komoditasnya. Jika kita membaca buku Oceanic Migration, para pelaut Nusantara sudah melakukan ekspedisi maritim sejak ribuan tahun yang lalu. Bahkan pelaut Nusantara sudah pernah menginjakan kakinya ke Madagaskar. Jauh banget ya. Kita pertajam lagi buktinya dari kajian ilmiah. Lanjut. Kalian pasti mendengar tentang jalur sutra. Selain itu ada lagi tentang jalur perdagangan lainnya, yaitu jalur kayu manis dan jalur rempah-rempah. Pernahkah mendengarnya? Dalam buku Cinnamon Road karya M. Peirce menunjukkan penemu jalur kayu manis dan rempah-rempah adalah orang Nusantara. Apa ada bukti kuat lainnya? Siapa yang pernah ke Candi Borobudur? Candi yang dibangun sejak abad ke-8. Dalam bagian reliefnya menggambarkan orang Nusantara sudah bisa membuat kapal laut yang canggih pada zamannya. Perhatikan mahakarya nenek moyang kita tentang kapal ini. Memiliki cadik yang tidak sama dengan panjang lambungnya. Jika diperhatikan dengan seksama, ada dua jenis tiang. Ada yang tiangnya 2 dan ada yang tiangnya 3. Dengan layar posisinya miring dan berbentuk persegi. Ada tempat khusus untuk mendayung, bisa berdiri ataupun duduk. Berjumlah 6-9 orang. Ada kemudi di samping juga. Keren bukan? Bukti relief ini menggambarkan bahwa Nusantara sudah menjadi poros maritim dunia. Akan tetapi, hal itu dibantah oleh sejarawan India dan Belanda. Ini menarik. Relief kapal yang ada di Candi Borobudur diklaim bahwa itu merupakan kapal dari India. Apakah benar begitu? Mari kita telusuri. Ada fakta yang menarik. Tiongkok menyebut kapal Nusantara sering melakukan berbagai ekspedisi maritim. Mereka menyebut kapal laut Nusantara dengan nama kapal Kulunpo dan Kulunbo. Disebut Kulunpo atau Bo artinya kapal orang selatan. Mereka mengidentifikasi atau mengamati saat kapal itu berada di pelabuhan Tenggara Tiongkok. Kapal ini menghubungkan perdagangan India dan China. Artinya, sebelum Laksamana Cheng Ho, nenek moyang kita sudah mengarungi lautan dan pergi ke Tiongkok ataupun India. Di pelabuhan Malaka atau yang sekarang dikenal Malaysia dan Singapura, dahulu sudah berjejer kapal-kapal Nusantara. Pembuatan kapal terbesar pada zaman itu hanya ada di timur Pulau Jawa. Bukti lainnya terdapat di prasasti luar negeri, yakni di Champa, kini disebut negara Kamboja. Dalam isi prasasti dijelaskan, orang-orang Jawa menyerang negeri Champa sebanyak 2 kali, pada tahun 747 dan 787 Masehi. Serangan itu ditujukan ke Pangrang, kota pesisir di negeri Champa. Mereka menyebutnya Java Bala Sangair Navagatai atau Armada Laut Jawa.
Peradaban kemaritiman Nusantara sudah begitu lama ada, jauh sebelum ada orang-orang Eropa membuat kapal dan melakukan berbagai ekspedisi. Buktinya ada 7 relief dalam prasasti Candi Borobudur yang menggambarkan tentang kemajuan kemaritiman pada zaman dahulu dari waktu ke waktu. Selain ke dunia maritiman, pernahkah kalian berpikir tentang situs Gunung Padang? Salah satu contoh mahakarya pada zaman dulu. Bagaimana nenek moyang kita memotong batu menhir sehingga bisa serapih dan sedemikian rupa tertata. Karya nyata yang bukan kaleng-kaleng. Di Cianjur sana pernah ada suatu peradaban yang sudah sangat maju. Bagaimana nenek moyang kita terpikir dalam membuat dekorasi dan arsitekturnya yang indah. Penelitian masih terus dilakukan. Konon dibangun pada ribuan tahun yang lalu. Menurut arkeolog Lutfi Yonri mengatakan dibangun pada sekitar 150 tahun sebelum Masehi. Mencengangkan. Di masa itu sudah ada sebuah karya intelektual dan spiritual yang masih berdiri di zaman secanggih ini. Sebagai bangsa yang besar, ternyata banyak warisan sejarah yang bisa kita ambil hikmahnya dari setiap peristiwa yang terjadi. Semoga video ini memberikan manfaat untuk para penonton. Terima kasih yang sudah berkunjung.